Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang New Digital Technologies. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Indah Maulida dan 3 teman saya, Muhammad Nur Alfalah, Anggun Prabarini, dan Gaby Febrina Putri. Pada materi New Digital Technologies, kita akan membahas beberapa materi di dalamnya. Salah satunya adalah Big Data. Apa sih Big Data itu? Big Data adalah istilah yang menggambarkan besar data, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Namun, hal tersebut membanjiri bisnis sehari-hari. Namun bukan jumlah yang penting. Apa yang dilakukan organisasi data itulah yang penting. Big Data dapat dianalisis dengan pemahaman yang mengarah kepada keputusan dan gerak bisnis strategis yang lebih baik. Mengapa Big Data itu penting? Pentingnya Big Data tidak dapat berkisar pada seberapa banyak data yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan data tersebut. Kita dapat mengambil data dari jumlah apapun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang memungkinkan. Di antaranya adalah pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan penawaran yang dioptimalkan, serta pengembalian keputusan yang cerdas saat Anda menggabungkan data dengan analitik berkekuatan tinggi. Kita juga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan bisnis, seperti 1. Menentukan akar penyebab kegagalan, masalah, dan kegagalan yang hampir secara real time. Yang kedua, menghasilkan kupon di titik penjualan berdasarkan kebiasaan membeli pelanggan. Yang ketiga, menghitung ulang seluruh portofolio resiko dalam hitungan menit. Yang keempat, mendeteksi perilaku curang sebelum mempengaruhi organisasi kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alfalah akan menjelaskan materi pada slide 4 dan slide 5. Pengembangan Big Data terdiri dari 7V atau bisa lebih. 7V tersebut diantaranya 1. Volume. Karakter volume pastinya menjadi karakter utama dalam sebuah Big Data, sebab sekumpulan data yang diperoleh pastinya didapatkan dalam jumlah yang besar. 2. Variety. Variety menggambarkan bahwa Big Data memiliki variasi data yang beragam. 3. Velocity. Velocity menggambarkan kecepatan data yang dibuat dan diolah kembali. 4. Veracity. Veracity menggambarkan seberapa akurat atau tidaknya suatu data tersebut. 5. Value. Value dapat diartikan seberapa bernilai atau bermaknanya data untuk keperluan pengambilan keputusan. 6. Variability. Variability menggambarkan bahwa data selalu berubah-ubah setiap waktu. 7. Visualization. Visualisasi data adalah proses membuat representasi visual dari data. Istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence muncul pertama kali pada tahun 1956 dalam konferensi Dortmund. Namun sebetulnya konsep kecerdasan buatan ini sudah ditanamkan jauh sebelum itu, yaitu pada sekitar tahun 1900 oleh seorang filsuf yang bernama George Boole dan lainnya. Dan pada era 1930-an oleh seorang filsuf yang bernama Alan Turing dan lainnya, serta era 1950-an oleh seorang filsuf yang bernama Marvin Lee, Edward Albert dan lainnya. Dan pada era 1900 yang dijabarkan oleh David Rumelhart, Lotfi Zadeh, serta lainnya. Dan pada saat ini mulai tahun 2000 produk-produk perkembangannya meliputi penemuan WWW oleh tim Berners-Lee serta kawan-kawan. Alhasil kini
AL telah berkembang jauh. Saya Unbrab hari ini akan menjelaskan slide 6. Pada tahun 1950 sampai 1970, jaringan neural. Pekerjaan awal dengan jaringan neural membangkitkan kegembiraan untuk mesin berpikir. Pada tahun 1980 sampai 2010, pembelajaran mesin menjadi populer. Pada masa kini, pembelajaran mendalam, terobosan, deep learning mendorong meroketnya AL. Mengapa AL penting? Karena AL mempresentasikan bagian tengah atau inti dari ilmu komputer. AL mewujudkan suatu bentuk ketidaktepatan dari komputasi. AL mempunyai suatu kekuatan alami antara cabang ilmu. AL adalah bagian ilmu teknik dari cognitive scan. Cognitive scan adalah suatu perpaduan ilmu filsafat, ilmu linguistik, dan ilmu psikologi. AL memerlukan presentasi pengetahuan dan manipulasinya. Pengetahuan adalah pusat dari semua ilmu teknik, dan AL adalah pusat dari semua ilmu teknik. Alasan penting lainnya adalah penelitian AL diharapkan menentukan atau membongkar bentuk krisis besar dalam waktunya. Program intelligence, program yang mampu menyimpan kenyataan dan proposisi dengan hubungan yang beralasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gebi Febrina Putri dari kelas 12 1B. Pengertian kecerdasan buatan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Sudut pandang kecerdasan intelijen. Kecerdasan buatan adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang dapat sebelumnya dilakukan oleh manusia. Sudut pandang penelitian, bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sudut pandang bisnis, kumpulan peralatan yang sangat powerful dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, dan proses pencairan. Definisi dari kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.